Majalah dinding di SMA Merpati Bangsa sudah lama sepi. Tulisan terakhir yang tertempel sudah menguning. Tak ada lagi yang tertarik membaca, apalagi menulis. Sampai akhirnya Rara, siswi pendiam yang gemar menulis puisi, memutuskan bergabung ke klub jurnalistik. Ngapain sih repot-repot nulis? Gak bakal ada yang baca, kata Dimas, ketua klub yang lebih sering menggambar komik daripada menulis berita. Rara hanya tersenyum. Mungkin belum ada yang menulis hal yang benar-benar penting. Sejak hari itu, papan majalah dinding di koridor mulai hidup lagi. Artikel kecil Rara tentang arti persahabatan di sekolah mendapat perhatian. Tapi tanpa sadar, dari sanalah semuanya dimulai, ketika Rara mulai belajar bahwa tulisan bisa jadi kekuatan yang besar. Suatu sore, Rara membantu guru bendahara menyalin data kegiatan sekolah. Tapi matanya terpaku pada kolom keuangan, dana kegiatan OSIS 5 juta rupiah, padahal acara yang dimaksud tak pernah terlaksana. Rara tak menyuda, tapi hatinya jelasa. Malamnya ia menulis catatan kecil. Bagaimana kalau kebenaran disembunyikan karena takut? Keesokan harinya, ia menunjukkan temuannya pada Dimas dan Lia, fotografer klub. Dimas langsung panik. Rar, jangan cari masalah. Kalau salah, kita bisa dihukum. Rara menatap papan majalah kosong. Tapi kalau benar, siapa yang berani ngomong? Ia tahu risiko besar menantinya. Namun sesuatu dalam dirinya berkata, kejujuran harus ditulis, meski dengan tangan gemetar. Rara menulis artikel berjudul, Uang yang tak pernah digunakan. Ia tak menyebut nama siapapun, hanya memaparkan fakta dan ajakan agar siswa lebih peduli dengan transparansi sekolah. Namun entah bagaimana, artikel itu terpasang di majalah dinding lebih cepat dari rencana. Lia mengaku tidak tahu siapa yang menempelkannya. Dalam beberapa jam, seluruh sekolah membicarakannya. Guru-guru mulai resah, siswa berdebat, dan Rara dipanggil ke ruang kepala sekolah. Siapa yang menyuruhmu menulis ini? Tanya kepala sekolah dengan nada dingin. Rara menunduk, tapi suaranya tegas. Tidak ada, Bu. Saya hanya menulis apa yang seharusnya diketahui semua orang. Suasana hening. Tak ada yang menyangka gadis pendiam itu punya keberanian sebesar itu. Sejak hari itu, Rara jadi bahan gosip. Beberapa guru tak lagi menyapanya. Teman-teman menjauh, takut ikut disalahkan. Di ruang jurnalistik, hanya Dimas dan Lia yang masih bertahan. Rar, aku minta maaf. Aku yang tempel tulisannya, ujar Dimas pelan. Aku pikir semua orang harus tahu. Tapi aku gak nyangka bakal separah ini. Rara tersenyum lemah. Enggak apa-apa. Kadang kebenaran memang bikin orang marah dulu, baru sadar belakangan. Meski hatinya lelah, Rara tetap datang ke ruang jurnalistik setiap hari, menulis, menyapu, menata. Bagi dia, ruang itu bukan sekadar tempat, tapi simbol suara yang tak boleh padam. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan rapat terbuka. Kepala sekolah akhirnya mengumumkan bahwa akan ada pemeriksaan ulang dana kegiatan. Di tengah kerumunan, Rara duduk di bangku paling belakang. Ia tak berharap disebut, tapi diam-diam, Bu Ratna, guru bahasa Indonesia, menghampirinya. Rara, katanya lembut, tulisanmu mengingatkan kami bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar angka, tapi juga belajar hati. Rara tersenyum. Ia menatap papan majalah dinding yang kini penuh tulisan dari siswa lain, puisi, opini, bahkan cerita lucu. Dimas menepuk pundaknya. Lihat, sekarang semua mau nulis. Rara tertawa kecil. Ternyata tinta di balik seragam kita bisa mengubah banyak hal. Dan sejak hari itu, suara di balik kertas kecil itu terus hidup, bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin jujur.